Sudah apa gratis lagi bersyukur tidak bisa yang kau otak ini sudah lalu. Ini hanya doi saja yang kau otak. Hasilnya saudara tahu, hanya 2 tahun selesai itu pembangunan. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Di saat kita tidak bisa, kita semua menghadap Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan punya urusan, bukan kita punya. Perjalanan ini perjalanan beriman. Melangkah dengan iman. Semua orang akan melewati jalan-jalan hidup mereka. Tapi butuh iman di dalam. Itu yang membedakan orang benar dan orang yang tidak benar, yang orang fasik. Saudara-saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon arahkanlah seluruh hati, pikiran dan hidup kami kepada pemberitaan firman hari ini. Sebab siapa kami ini Tuhan, kami orang-orang berdosa. Dan karena dosa membuat kami sangat terbatas. Tidak mungkin kami mengerti firman-Mu kecuali kalau Tuhan menolong kami. Kuat kuasa Roh Kudus mulai yang mampu melakukan itu semua atas kami. Dan karena itu bersihkanlah kami ya Tuhan. Supaya seperti tanah biarlah kami tanah yang subur. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan dan biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ibadah hari ini di Minggu Sengsara yang pertama, sekaligus adalah perayaan Imlek di Gemit Agape Kupang, kita punya bacaan sendiri di bawah semangat tema melangkah bersama Tuhan. Dan karena itu saya memilih teks untuk kita dari Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Saudara harus tenang benar-benar dan mendengarkan khotbah hari ini, karena saya akan berkhotbah dalam bahasa Mandarin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa, tahu juga ya, nah, kira-kira begitu. Baik, kali ini sekaligus adalah Imlek, perayaan Imlek, tahun baru. Yang bagian pertama saya akan menyampaikan kepada kita informasi. Ini berkaitan dengan informasi, yaitu di dunia ini perayaan tahun baru itu ada banyak. Nanti saudara boleh menambahkan, saya sebutkan beberapa. Pertama ada tahun baru Masehi, itu yang 1 Januari kita tahun baru. Ada tahun baru Islam, ada tahun baru Cina. Di beberapa negara pun punya tahun baru sendiri. Ada tahun baru di Thailand, ada tahun baru di Nepal, di Rusia, Mongolia. Dan untuk orang-orang tertentu ada tahun barunya juga. Ada tahun baru Persia, ada tahun baru Yahudi. Jadi perayaan tahun baru itu ada banyak-banyak. Saudara bisa mencari dan menambahkan. Tapi ini yang mau disampaikan. Pasti punya latar belakang sendiri, pasti punya filosofi sendiri.
Informasi yang kedua, saudara-saudara, saya sampaikan kepada kita tentang pengertian. Ini menurut ensiklopedia ini. Tahun baru adalah permulaan tahun di mana dilakukan suatu budaya merayakan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya tahun berikutnya. Itu tahun baru. Biasanya saudara-saudara ditandai dengan upacara-upacara, ada kegiatan-kegiatan yang melambangkan membuang atau melepaskan tahun yang lama dan masuk atau menjalani tahun yang baru. Dicatat di ensiklopedia itu saudara-saudara, di ensiklopedia ada beberapa negara yang bikin, nanti saudara boleh cari tambahan karena ini informasi dan bukan menjadi inti dari khotbah. Di Brasil kalau orang merayakan tahun baru paling tidak dilakukan dua hal. Pertama, lempar bunga putih ke laut. Perayaan tahun baru dengan cara melempar bunga berwarna putih ke laut dilakukan oleh penduduk Brasil, khususnya di Rio de Janeiro dan Bahia. Penduduk meyakini bahwa dengan mengenakan pakaian putih, melemparkan bunga putih dan lilin ke laut saat malam tahun baru adalah bentuk persembahan kepada Yemanja, Dewi Laut. Yemanja dipercaya menyukai bunga putih, terutama mawar putih. Jika dalam acara tersebut laut mengembalikan persembahan tersebut, berarti sang dewi dianggap menerima persembahan itu. Meskipun begitu, hal tersebut diyakini bukanlah sebuah hukuman. Maaf, kalau dia kasih kembali dianggap tidak menerima begitu, tapi itu tidak dianggap sebuah hukuman. Atau yang kedua, saudara-saudara, di Brasil merayakan tahun baru orang suka melakukan melompat 7 ombak. Tradisi tahun baru lainnya di Brasil adalah melompat ombak. Penduduk akan datang ke pantai, melepas sepatu dan melompat 7 ombak. Tradisi ini dipercaya membawa kekuatan dan harapan di tahun mendatang. Setiap melompat disertai doa atau permintaan yang ingin terkabul di tahun berikutnya. Jadi ombak datang, lompat. Yang belum nikah pasti bilang nikah. Yang miskin langsung bilang kaya. Kira-kira begitu. Itu di Brasil. Di Denmark, perayaan tahun baru dengan cara memecahkan piring. Jadi bukan domba kalai atau mabok kasih pica piring, bukan. Ini memang kasih pica piring. Dilakukan oleh penduduk Denmark. Memecahkan piring tepat pada malam tahun baru dianggap membawa keberuntungan. Jadi ada piring, tang, 1 miliar. Utang. Membawa keuntungan pada tahun berikutnya. Hal ini dijadikan oleh penduduk setempat untuk berlomba-lomba memecahkan piring. Khususnya piring kaca atau keramik sebanyak-banyaknya. Makin banyak piring yang dipecahkan, itu harapan makin besar. Atau saudara-saudara, di Denmark juga ada tradisi unik lainnya adalah menyalakan televisi dan melompat dari tempat tinggi. Umumnya sofa pada pergantian malam tahun baru. Ada yang mau di atas rumah juga boleh saja. Dia naik saja. Tradisi ini dipercaya menyimbolkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan pada tahun berikutnya. Itu di Denmark. Di Italia, tahun baru di Italia dirayakan dengan memakai celana dalam merah. Ya, celana dalam merah. Pada malam pergantian tahun yang dianggap membawa keberuntungan. Jadi malam tahun baru itu kalau kita pakai celana dalam merah itu dianggap membawa keberuntungan. Khususnya dalam hal percintaan.
Jadi mungkin yang belum nikah dong semua akan rame-rame pakai celana dalam merah. Akan membawa keuntungan terutama dalam hal percintaan. Tradisi ini dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Atau yang kedua, saudara-saudara, di Italia biasa mereka memakan kacang saat malam tahun baru, dipercaya dapat membawa keberuntungan. Di Jepang, tradisi unik di Jepang merayakan tahun baru dengan cara memukul atau membunyikan lonceng sebanyak 108 kali. Pukulan selama 108 kali dianggap sebagai harapan, keinginan, atau penderitaan yang telah dialami. Menurut penduduk di Jepang, kegiatan pukul lonceng dianggap mampu menghilangkan emosi, marah, dan hal-hal negatif yang ada. Jadi daripada marah kau pukul orang, lebih baik pukul lonceng. Bagus juga ini. Di Australia, perayaan malam tahun baru menggunakan kembang api. Perayaan yang paling umum dan sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah di Australia, penyalaan kembang api dilakukan pada titik-titik tertentu dan biasanya pada pusat-pusat kota. Dan orang banyak berkumpul di sana. Di Rumania, untuk merayakan musim dingin dan menyambut tahun baru, berbagai kota dan desa di Rumania mengadakan festival dan parade. Festival terbesar biasanya diadakan pada 30 Desember. Ada tradisi unik yang digelar di festival ini, yakni tarian beruang. Warga akan memakai kostum seperti beruang dan menari-nari sepanjang jalan. Kostum beruang ini bisa berasal dari bulu asli atau sintetis dan umumnya telah dipakai selama puluhan tahun. Di Rusia, penduduk Rusia akan menuliskan harapan mereka di secari kertas, melipatnya menjadi 4 bagian, dan membakarnya dengan lilin. Abu kertas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam minuman dan diminum tepat pada saat jam berdentang 12 kali. Di Spanyol, orang Spanyol punya tradisi yang cukup unik, berasal dari abad ke-19. Saat lonceng tahun baru dibunyikan 12 kali, orang Spanyol makan 12 buah anggur, 12 saja. Setiap buah menyimbolkan harapan, menghilangkan kesialan, dan membawa keberuntungan dan kesejahteraan di tahun baru. Tradisi ini awalnya dibuat oleh petani anggur untuk meningkatkan penjualan mereka. Tak disangka tradisi ini kemudian menyebar ke seluruh Spanyol dan menjadi salah satu tradisi unik untuk merayakan tahun baru. Ya, itu kira-kira di beberapa negara begitu. Ada yang kasih cepiring, pukul lonceng, pakai celana dalam, merah, makan kacang. Pertanyaannya, saudara yang tadi malam merayakan Imlek, tahun baru Cina, itu bikin apa? Dengan maksud apa? Itu juga penting itu. Jangan sampai kita bilang ini dari dulu memang sebegitu, tapi kita juga tidak tahu maksud dan filosofi. Informasi-informasi tadi menolong kita untuk melihat lalu kita buat apa di perayaan tahun baru. Itu serius sekali. Saudara-saudara, catatannya adalah semua yang kita lakukan harus punya makna. Makna yang menolong kita untuk mensiasati hidup lebih baik. Biasanya saudara-saudara di tahun baru, rata-rata orang berkomitmen untuk menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih disayang, berhenti judi, berhenti mabok, berhenti merokok, dan seterusnya. Rata-rata orang punya harapan begitu, dan semua orang sama, mau menjadi lebih baik untuk tahun baru. Tapi catatannya adalah saudara-saudara, kalau itu harapan-harapan kita,
Sesuai dengan tema ini, pertanyaannya muncul adalah untuk menggapai harapan-harapan tadi, menjadi lebih baik, semakin disayang, menjadi lebih kaya, menjadi orang yang takut Tuhan, berhenti judi, berhenti mabuk, itu kita menjalaninya bersama siapa? Itu menjalaninya bersama siapa? Melangkah kepada harapan-harapan itu bersama siapa? Itu yang penting. Kalau tidak kita menghabiskan waktu terlalu banyak pada perayaan, makan, minum dan lain-lain, tapi kita tidak memberi nilai terhadap perayaan itu. Lalu di bagian ini saudara-saudara, kita membaca Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Karena tidak banyak pembacaannya maka saya pilih satu-satu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu bagian pertama. Apa maksud dari teks ini? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya punya 3 catatan. Yang pertama, ada rencana Tuhan di dalam hidup setiap orang. Tuhan menetapkan. Di dalam hidup setiap orang itu ada rencana yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah buat. Tapi yang kedua, untuk sampai kepada rencana yang Tuhan sudah siapkan itu, maka harus hidup sebagai orang yang benar. Kan Tuhan ada siapkan ini. Untuk sampai kepada rencana yang Tuhan sudah siapkan, maka harus hidup sebagai orang benar, sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus, maka hidup mesti berkenan kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketiga, untuk orang tertentu, untuk situasi tertentu. Ini kebetulan, bukan kebetulan lah, ini betul. Sedikit su pemilu toh tanggal berapa lagi? Tanggal 14 itu hari apa? Hari pemungutan suara. Hari Rabu dan hari kasih sayang. Saya harus tambah bagian ini. Kadang untuk merencanakan sesuatu yang Tuhan sudah siapkan, tentang orang, tentang pemimpin, ada 2 hal. Pertama, Tuhan menunjuk. Tuhan menunjuk. Jadi presiden, jadi wali kota, jadi ketua dewan, jadi anggota. Tuhan menunjuk ini. Tapi ada yang kedua, saya pakai kalimat ini. Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak tunjuk dia. Tapi banyak orang mau dia. Tuhan bilang, silakan. Dulu bangsa Israel masuk Kanaan, dorang dipimpin oleh hakim-hakim. Terus dorang bilang, Tuhan, masa orang-orang di sebelah dipimpin oleh raja-raja, lantas kita hakim yang pimpin, bagaimana? Jadi kami mau raja juga yang pimpin. Lalu dorang bilang, kami mau Saul. Oh, kamu mau begitu? Manusia yang mau dan Tuhan berdiam diri. Kita bisa milih, pakai hak pilih dengan baik, begitu. Harus pakai hak pilih, pergi ke TPS, pergi baik-baik di sana, pilihlah di sana, tapi pilih dengan hati yang benar. Jangan sampai kita pun mau tidak sama dengan Tuhan pun mau. Tapi kan kita sudah dapat janji ini, sudah terima itu, itu yang biasa jadi masalah. Itu pertama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagian kedua, apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tidak akan tergeletak, kan Tuhan menopang. Jatuh, ya.
Manusia yang Tuhan sudah siap masa depan itu dalam perjalanannya tuh jatuh bangun dia punya hidup. Kalau manusia jatuh ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan dia bisa jatuh karena kesalahannya sendiri. Kita manusia ini biar tiap hari mau berdoa, tiap hari apa, ada saja sisi-sisi di mana kita mengalami kelemahan dan kita jatuh oleh karena kesalahan sendiri. Tetapi yang kedua, kita bisa saja dijatuhkan oleh orang lain. Kita ada baik-baik, tapi orang lain yang bikin kita susah, orang lain yang bikin kita jatuh, apalagi kita tidak tahu, dia suka-suka bikin ikut dia mau. Tapi firman ini menarik, apabila dia jatuh, apakah karena alasan sendiri atau karena orang lain punya perbuatan dan karena ketidaktahuannya, tidak usah ragu. Karena apa? Karena dia tidak akan tergeletak. Tuhan menopang dia. Catatannya adalah satu, apabila dia jatuh, dia bisa mengalami mujizat yang Tuhan siapkan atas mereka. Apabila dia ada masalah, baik karena persoalannya sendiri disebabkan oleh dirinya sendiri atau karena orang lain dan sekitarnya, tapi ada mujizat yang bisa dialami. Atau yang kedua, apabila dia jatuh, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Ada satu tuh mujizat itu di luar dari dia punya kemampuan. Tapi yang kedua ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Dengan dia melakukan itu, dia yang jatuh tuh bangkit kembali. Selanjutnya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak-anak atau anak cucunya meminta-minta roti. Ternyata dalam hidup dari muda sampai tua, orang-orang benar tadi yang Tuhan tuntun itu, hidupnya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan dan anaknya tidak akan pernah meminta-minta roti. Catatannya adalah Tuhan tetap memegang tangannya. Ada lari sana, lari sini, tapi Tuhan tetap menuntun. Dan ada roti bagi dia. Mungkin dia bukan orang kaya lah, tapi dia tidak lapar. Mungkin dia tidak menyimpan terlalu banyak, tapi dia tidak susah. Bahkan itu pengalaman dari muda sampai dia tua. Dari generasinya sampai generasi-generasi berikutnya, hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang pegang. Dia akan jatuh bangun, tetapi Tuhan tetap menyertai dan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Lanjutan di bagian terakhir dia bilang begini, tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara-saudara, orang benar tadi yang Tuhan tuntun, yang mengalami banyak dinamika, tiap hari dia menaruh belas kasihan dan anak cucunya menjadi berkat. Catatannya adalah, ini catatan menarik saudara, ada tersebutkan kekayaan, bantuan dan lain sebagainya. Tapi catatannya begini, saudara-saudara perlu ingat baik-baik jemaat Tuhan sekalian, bahwa kekayaan itu netral. Kekayaan itu netral. Harta yang ada pada saudara-saudara itu netral. Kekayaan itu tidak memihak. Kekayaan itu tidak membedakan orang. Orang yang fasik atau orang benar. Kekayaan itu bersifat netral. Tapi ingat, kekayaan bisa dipakai untuk hal-hal baik. Tapi juga kekayaan bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk hal-hal yang jahat. Yang membedakannya adalah, karena kekayaan itu netral, tidak memihak. Yang membedakannya adalah sikap terhadap sesama. Ini kekayaan nih. Orang fasik juga ada kekayaan, orang benar juga ada kekayaan. Kan dia tidak memihak, kekayaan bisa ada di siapa saja. Yang membedakannya adalah sikap terhadap sesama. Orang benar akan penuh dengan belas kasihan, menggunakan kekayaan yang ada padanya, bermurah hati dan menjadi berkat.
Orang fasik tidak akan bermurah hati dengan kekayaannya dan tidak menjadi berkat. Itu yang membedakan. Kekayaan sekali lagi netral, dia bisa ada di siapa saja. Yang membedakan antara orang benar dan orang fasik adalah kalau pada orang benar dia penuh belas kasihan, tetapi kalau dia pada orang fasik dia tidak ada belas kasihan dalam kekayaannya. Kira-kira teksnya bilang begitu. Mari saudara-saudara kita memberi jawab terhadap tema kita, melangkah bersama Tuhan. 1. Manusia mungkin mereka-rekakan yang jahat bagi saudara. Manusia punya rencana jahat bagi saudara. Tetapi Tuhan mengubah yang rencana-rencana jahat itu menjadi kebaikan. Ada orang rencana jahat kita tidak tahu. Ada yang kita tahu, ada orang rencana jahat bagi kita. Kita sulit membentuk orang punya rencana bagi kita karena orang punya cara berpikir tentang kita. Tapi seperti apapun itu Tuhan merubah dari yang jahat itu menjadi yang baik. Melangkahlah bersama Tuhan. Supaya apa? Rencana-rencana jahat sekalipun yang orang sudah ikhtiarkan bagi kita, Tuhan yang merubah dengan caranya sendiri, dan kemudian di akhirnya kita bilang memang betul Tuhan penuh kuasa. Kadang-kadang perjalanan kita ke depan itu kita tidak tahu. Hari ini saudara jatuh, hari ini saudara sakit, hari ini saudara terluka, hari ini saudara mengalami sesuatu yang hampir-hampir saudara bilang Tuhan saya tidak mampu lagi. Tuhan merubah itu menjadi baik. Kenapa? Karena bagi mereka itu ada masa depan. Ini ada masa depan yang Tuhan siap di sini, tahu? Ternyata di sini orang bikin susah kita dan takut. Dia rubah itu barang sampai kepada masa depan dan takut. Kedua, karena ada masa depan di dalam Tuhan, maka jangan ragu-ragu untuk bercita-cita. Cita-cita, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan tak, kok Tuhan siap masa depan kok? Kalau hari ini kita bisa ketemu dengan Tuhan, kira-kira kita minta apa? Ini hari Tuhan ada datang memang di sini. Ketemu kita. Kira-kira saudara minta apa coba? Kalau Tuhan bisa disentuh, bisa diraba, bisa diajak bicara, saudara minta apa di Tuhan? Pasti yang muda-muda dong akan bilang, Tuhan, foto doh. Terus dia upload pada tulis bersama Tuhan di perayaan Imlek. Yang tua-tua minta kalau boleh cucu dulu baru dia mati, rumah baik, auto pick up 1. Tuhan kalau tanya, hey Simon minta apa? Jangan bilang Tuhan rumah kecil 1 juga. Jangan minta, minta istana. Minta rumah kecil, aduh. Jangan takut meminta kepada Tuhan. Toh pada akhirnya Tuhan akan memutuskan juga toh. Ini minta biar gubuk kecil. Minta rumah besar. Ya toh. Begitu Pak Pendeta. Iya. Tapi jangan suami dan bilang Tuhan istri 2. Jangan begitu, itu tidak boleh itu. Minta itu jangan takut-takut. Minta saja kepada Tuhan karena ada masa depan. Tapi ada syaratnya di awal tadi toh. Definisikanlah hidup kita sebagai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kedua. Ketiga. Ingat baik-baik. Saya kutip Amsal 10 ayat 22. Dalam melangkah bersama Tuhan ini saya kutip ini ya, Amsal 10 ayat 22. Ingat baik-baik. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya.
susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Apa maksudnya? Dia mau mengajak kita dalam perjalanan dengan Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan itu, tolong mata tertuju pada Tuhan, jangan mata tertuju pada berkat. Banyak orang menaruh matanya kepada berkat Tuhan dan bukan kepada sumber berkat. Akhirnya dia tidak percaya Tuhan, dia lebih percaya pada berkat. Sama-sama sebut nama Tuhan, tapi beda karena yang satu melihat kepada sumber berkat, satu melihat pada berkat Tuhan. Nah, itu yang jadi soal. Karena itu saudara-saudara, saya kira ini serius. Ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Mata yang tertuju kepada Tuhan itu yang membuat kita kaya. Kalau kita hanya tertuju kepada berkat-berkat, maka berkat-berkat itu akan membawa masalah bagi kita. Beberapa orang tua bilang ke saya begini, Pak Pendeta, kita juga pikiran ini anak-anak orang. Mati ke setengah harta juga domba kalai, tidak ke setengah harta juga domba puku. Kasihan dong, susah, apalagi yang ini anak laki-laki paling pemalas. Jadi sepertinya ke setengah berkat cuma salah, tidak ke setengah cuma salah. Nah, sekarang dia pun jalan keluar. Kalau mau melangkah bersama dengan Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan dan jangan tertuju kepada berkat. Mata yang hanya tertuju kepada berkat, dia punya cara menilai Tuhan hanya pada berkat. Kalau dia dapat sesuatu yang dia rasa itu sangat-sangat besar, sangat berupa materi, dia menyatakan syukur, Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu baik. Tapi kalau ini hari dia makan bubur, weh dia rasain Tuhan kurang baik. Tambah dari lemon satu, itu dia rasa, wih apa kok, wih jangan begitu. Keempat tolong, saudara, ada dinamika dalam hidup. Kita jalan dengan Tuhan. Orang yang jalan dengan Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Dinamikanya terjadi naik turun. Tetapi karena mata yang tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada apa yang Tuhan siapkan, maka dia tidak boleh siapkan waktu terlalu banyak pada hal-hal yang tidak membawa dia melihat kepada Tuhan. Dia mesti tutup mata, tutup telinga terhadap apa yang orang lain katakan, bukan terhadap yang Tuhan katakan. Mesti tutup mata, tutup telinga. Saya pernah bilang pada saudara-saudara, suatu saat ada lomba panjat ini tower. Ada 10.000 katak, ada ikut lomba. Katak lomba untuk panjat ini tower yang tinggi sekitar 100 meter. Yang nonton manusia. Manusia tiup listrik, kata-kata mulai melompat, manusia berteriak, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa. Baterai pertama 2.500 ekor katak jatuh, tinggal berapa? 7.500. Dom berteriak lagi, jatuh, 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 jatuh. Tinggal 40 meter itu tinggal 2 katak sah. Tapi kita tidak tahu itu katak jantan kok betina kok, pokoknya tinggal 2. Tidak mungkin, tidak bisa. Yang satu jatuh, tinggal 1. Maka rame-rame manusia berteriak, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin. Ini katak lompat, lompat, lompat sampai di atas. Wih, hebat itu katak. Ternyata waktu dicek, ternyata itu katak tuli. Jadi orang berteriak, dia tidak dengar. Kita pun kebiasaan nih, kita baru kerja sedikit orang ngomong, kenapa? Kalau mau tertuju kepada Tuhan, Tuhan harus tutup mata, tutup telinga terhadap yang orang lain omong. Kadang-kadang kita baru bangun rumah lantai 4 tuh langsung bilang, tahu amedoi derman, tutup telinga, tutup mata. Tapi manusia dong ini bukan dukung, bukan bersaing yang sehat, tapi omong orang. Tutup telinga, tutup mata. Omong tidak bisa kadang-kadang dong suanggi. Tutup telinga, tutup mata.
tutup telinga, tutup mata. Jalan saja. Kita ini kadang-kadang kita pakai cincin satu, bukan emas putih juga, bukan emas putih, besi, itu juga orang omong. Tahu dia supaya ame itu, kok kenapa orang tutup telinga, tutup mata. Kita baru pakai baju begini dong langsung bilang, Pak, buka jurus dulu, tutup telinga, saya tidak mau buka jurus. Jangan hidup menurut apa yang orang lain pikirkan. Hiduplah menurut apa yang Tuhan pikirkan buat kita toh. Jangan memberi waktu, memberi mata, memberi telinga terhadap apa yang orang lain katakan tentang kita, apalagi yang negatif-negatif itu. Tidak ada karjana duduk kau buka renungan apa, kau baca renungan apa, buka Gemit Agape Kupang pu YouTube kau dengar khotbah, dengar khotbah. Daripada pak telepon kau bilang, weh, tahu kau belum? Stop sudah. Tutup telinga, tutup mata. Jalan. Amin kok. Kecuali kalau orang omong kita pu suami, kok kita pu istri. Apa omong apa coba? Begitu. Ada ini kisah lama. Saya cerita, saya itu ada satu bapak dan dia pu anak don beli kuda di pasar. Senang-senang tarik ini kuda lewat satu kampung, orang kampung lihat bilang, aduh, tuh bapak dan dia pu anak pun bodoh. Kenapa? Ada kuda don dua jalan kaki. Oh iya, bapak naik, ini anak jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung lihat, orang kampung bilang, itu bapak tidak ada hati kasih betul. Kenapa? Bisa dia duduk enak-enak di kuda, suruh anak jalan kaki. Oh betul, anak lu naik, papa jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung bilang begini, itu anak itu tidak tahu diri, betul. Kok bisa? Iya, masa dia naik kuda baru suruh dia pun bapak jalan kaki. Oh betul, bapak, mari kita dua naik sama-sama yang kuda. Dan dua naik sama-sama yang kuda sampai kampung sebelah, orang kampung bilang, itu bapak dan dia pun anak pun hati kasih so mati. Kenapa? Kuda su capek begitu, dan dua masih naik lagi di atas kuda. Akhirnya dia pun bapak sepakat, bapak, kuda su capek aja, kita dua turun kok pikul saya ini kuda. Waktu don dua pikul ini kuda sampai kampung sebelah, orang kampung tidak omong lagi, domba korek. Karena hidup hanya ikut orang lain punya cara berpikir. Sampai kapan kita dipengaruhi oleh orang pun cara berpikir? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Dengar apa kata Tuhan. Amin kok. Kita menyanyi dulu, kita menyanyi sepotong. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan sambil tepuk tangan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang apa tangan. Stop sudah, stop. Nanti berlanjut di rumah. Kadang-kadang ketika kita ada masalah, saudara, kita jatuh, kita terlalu berpikir tentang apa yang nanti tetangga dong omong, apa yang nanti ipar-ipar omong, apa yang nanti komisi-komisi omong, apa yang nanti hamba Tuhan satu omong. Stop. Pikirlah apa yang Tuhan mau omong. Amin kok. Kok saudara tidak amin juga, ini amin ini. Kadang-kadang kita ada masalah, kita terlalu kasih telinga dulu, tertahu dong su dengar kok belum, tidak. Akhirnya kan kita disandra dengan itu, orang baru lihat kita langsung pikir, ini dia lihat maksud apa ini. Akhirnya kita jauh dari persekutuan ibadah gara-gara dengar orang omong. Betul kok tidak? Kalau kita dengar yang Tuhan omong, orang mau omong apa sekalipun, kita berhubungan dengan Tuhan karena Tuhan menetapkan kita hidup. Kelima, saya mau sampaikan ini puncaknya. Anak cucunya tidak akan minta-minta, tiap hari dengan belas kasihan dong menyiapkan di situ dan menjadi berkat. Mereka memberi pinjaman. Saya mau bilang begini,
Kalau memberi kepada manusia saja, Tuhan berikan lebih berkat. Apalagi kalau berikan kepada Tuhan. Kalau beri kepada manusia saja, ada yang Tuhan siapkan bagi kita. Apalagi memberi kepada Tuhan. Apalagi beri kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan takut memberi pada Tuhan. Kenapa? Satu, semuanya Tuhan punya. Semuanya Tuhan punya. Dan kita akan berikan dari tangan Tuhan sendiri. Semuanya Tuhan punya. Bagaimana kita memberi kepada Tuhan tapi dalam ketakutan. Saya bicara di mana-mana. Kadang-kadang ini kalau manusia ini kita berikan, kita masih pikir, oi kalau ke pendeta begitu mesti agak tinggi. Tapi kalau itu kan nanti pendeta lihat, oh dia puisi toh. Tapi memberi kepada Tuhan ini kan kadang-kadang kan orang sudah lihat. Jadi kita pikir karena Tuhan orang tidak lihat, kita pikir Tuhan tidak lihat. Dia ambil begini, baru lihat kiri kanan, 1000. Pak Pendeta, memberi mesti dan tulus toh. Betul, tulus. Tapi jangan tulus itu masih sekolah minggu 1000, remaja 1000, pemuda 1000, pasutri 1000. Tuhan tidak akan membuat saudara susah. Saudara jangan pikir nanti itu persembahan semua kasih pendeta. Tidak. Ada satu waktu saya masih melayani di satu gereja, saudara. Dan pun persembahan kecil, 7.500 per minggu, paling tinggi 12.500. Ada satu orang yang dia beri paling besar sudah 5.000. Tapi dia pun cara beri ini paling beda sudah. Kan dia pun paling besar. Dia pun cara kasih. Semua orang tahu. Tapi ini orang tiap hari curiga ini bendahara. Tiap hari dia pun tahu dan semakan berapa. Saya sekali kasih dia jemaat. Mulai minggu depan datang tidak usah kasih persembahan. Kalau hati tidak tulus memberi, tidak usah kasih. Kita lihat ini gereja nanti tutup gara-gara saudara tidak kasih persembahan. Kita lihat nanti, kita uji. Justru minggu depan itu persembahan tambah banyak. Supaya orang memberi bukan hitung-hitung. Kadang-kadang kita kasih 2.000 saja satu minggu. Berarti satu bulan 8.000. Tapi dia pun kecurigaan 8 miliar. Janganlah beri itu. Kalau beri kepada manusia saja kita bisa ukur, apalagi kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah susah karena memberi pada Tuhan. Ujilah. Tidak akan pernah susah. Saya tidak meminta saudara untuk memberi dan terpaksa. Tiap-tiap orang akan memberi sendiri. Ini kita lagi membangun gereja, saudara. Berilah seperti apa yang ada padamu dan dalam ketulusan hati saudara untuk memberi. Beri, tutup mata, doa baik-baik tuh. Tanggal 24 hari Sabtu kok. Itu ada kita doa bersama dan berkomitmen lagi karena tahap-tahapan pembangunan sudah semakin naik. Kita akan doa lagi. Kita lihat bagaimana Tuhan buka berkat. Masa Tuhan tidak memberi kepada kita. Saudara-saudara boleh hadir bersama-sama. Jam berapa nanti 24? Jam 5 sore di Bonempoi. Kita berkumpul, kita bernyanyi, kita berkhotbah, kita berdoa. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dan menggerakkan kita untuk menjadi berkat bagi tempat kita. Jangan takut untuk memberi. Jangan takut. Tuhan membuka jalan. Kaitan dengan itu saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita. Tidak usahlah ketakutan itu. Itu hari saya kasih tahu saudara. Ada 2 orang minta karunia kepada Tuhan. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. Yang satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Jadi karunia apa?
Menerima. Tinggal karunia apa? Memberi. Orang kedua garu-garu kepala begini, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian dong ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah. Yang punya karunia memberi itu kok dia lebih sukses dari yang punya karunia menerima. Yang punya karunia memberi itu lebih sukses karunia menerima. Jadi waktu dan dua baku lihat begini. Ini satu bilang, Koko, itu hari perasaan kan kakak dapat karunia memberi. Kenapa sekarang kakak lebih sukses dari saya? Terus dia jawab yang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan titipkan lebih. Engkau kan mau memberi, toh engkau juga tidak ada jadi ini. Ingat. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi mana Tuhannya begini. Di mana-mananya. Kita bisa definisikan kita ini ada di karunia bagian mana untuk itu. Pak Pendeta, kita hidup tidak butuh doi, kok butuh. Kebutuhan pokok manusia itu makan, pakai dan rumah. Uang di mana? Uang tidak mendaftar toh, jadi dia tidak masuk di situ. Tapi intinya itu semua butuh uang untuk ada itu, makan, pakai, tinggal. Kita butuh uang. Tapi jangan karena uang lantas kemudian kita kehilangan segala sesuatu. Kehilangan saudara, kehilangan teman, kehilangan harga diri karena uang. Jangan. Saya ulangi saudara. Saya baca satu artikel kecil tentang uang. Ada di satu tempat makan. Ada orang makan di situ. Memang betul toh di tempat makan orang makan toh. Kalau di tempat makan orang tidur itu dia pun nama tempat tidur. Ada orang makan di situ, ada pengamen. Ini pengamen ini orang baru mau makan, ini dia baru mau amin ikan bakar kok mau begini, ini cumi kok dia baru mau makan. Ini pengamen sesampai, ku ingin saat ini engkau ada di sini. Terus langsung dia kasih keluar dia pun tempat minta. Orang kasih uang berapa? 500, 1000, 2000. Di tempat makan yang lain ada orang makan juga, ada juga pengamen. Tapi ini pengamen ini dia datang dia bilang begini, Pak Ibu permisi boleh saya menyanyi? Boleh. Pak Ibu mau saya nyanyikan lagu apa? Boleh, minta saya nyanyi lagu apa? Dong kasih tahu lagu. Dia menyanyi, dia main gitar baik-baik, dia main nyanyi. Sudah habis dia tanya, Pak Ibu bagaimana? Mantap. Baru dia kasih keluar di tempat uang, orang kasih uang. Berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang lain ada orang makan juga. Ada juga pengamen, tapi pengamen yang satu ini dia tidak mau ganggu orang. Dia duduk di pojok sendiri di situ, bawa pengeras suara kecil satu, dia tidak mau ganggu siapa-siapa. Ada banner di samping dia, di bawah banner itu ada kepingan-kepingan CD. Di itu banner itu tulis bilang begini, 20% dari hasil penjualan kepingan-kepingan CD ini akan dipakai untuk membantu pendidikan di satu daerah di pedalaman. Habis makan orang datang tanya, berapa satu CD itu? 50.000. Ada yang minta satu, ada yang minta dua, ada yang minta nomor rekening. Dia dapat di atas 50.000. Pertanyaannya, sama-sama di tempat makan, sama-sama ada pengamen. Kenapa pendapatan mereka berbeda? Yang di tempat makan pertama, yang orang baru mau makan kok dia datang menyanyi seadanya langsung minta uang. Dia dapat uang receh, uang kecil. Kenapa? Karena dia hanya memandang uang pakai mata saja, hanya memandang uang dengan mata. Seluruh ukuran dia uang. Kalau dia berteman dengan orang harus karena uang.
Dia diajak kemana-mana harus ada uang atau tidak. Pokoknya kalau tidak ada uang tidak bisa. Semua ukurannya hanya uang. Dapat, tapi uang receh. Pendeta, saya pun teman begitu dia kaya. Iya, betul. Tumpukannya banyak. Tapi sikapnya seperti receh. Pasti receh. Karena cara pandangnya hanya dengan mata. Di tempat makan yang kedua. Ada orang makan, ada orang menyanyi. Kenapa dia dapat lebih banyak? 5.000, 10.000, 20.000. Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata saja. Tetapi dia memandang uang dengan mata dan otak. Dia harus berpikir bagaimana dia berlatih. Dia harus kuasai semua lagu. Dia harus mengeksplor talenta karunia yang Tuhan berikan bagi dia. Dia pakai dengan baik. Dia dapat lebih besar. Bayangkan kalau dia bisa tanya orang bilang, Pak de ibu mau minta lagu apa? Kan dia harus belajar semua lagu toh. Bayangkan kalau yang makan itu saya yang makan. Terus dia datang tanya, Pak Yandi mau saya menyanyi lagu apa? Terus saya bilang, Wil anak kasyam kaya. Dia pusing. Jadi dia harus percaya diri dulu. Dia tahu semua lagu dulu baru dia bisa suruh saya. Dia masih bermain dan baik toh. Oh betul. Kan Tuhan kasih kita talenta karunia. Pakai itu. Ya, datang. Di tempat makan yang ketiga. Kenapa dia dapat lebih banyak? 50.000 ke atas. Karena dia tidak saja memandang uang dengan mata dan otak saja. Tapi dia memandang uang dengan mata, dengan otak dan dengan apa? Hati. Hati yang penuh belas kasihan. Tuhan titipkan lebih. Tuhan kasih lebih. Saudara-saudara, mari kita lihat di sini menilai perjalanan kita melangkah dengan Tuhan. Apa yang kita pakai? Otak saja, hati saja, atau tanpa iman, tanpa hati, tanpa kasih, tanpa belas kasih. Kami bangun, saya dari pendeta di Pedalaman Anuba Timur, bangun 4 gereja sekaligus satu kali. Nah di kampung ada apa? Orang marah saya ketika pas kami dapat dari satu kantor dapat 25 juta. Saya bilang begini, kasih keluar perpuluhan 2,5 juta antar pergi satu gereja di sebelah. Majelis bahkan lain saya, pendeta, kita saja butuh kok baru dapat uang kasih keluar lagi 2,5 juta. Karena mana pendeta pikir, sudah apa gratis lagi bersyukur tidak bisa engkau otak ini mensuta lalu. Ini hanya doi saja yang kau otak. Hasilnya saudara tahu, hanya 2 tahun selesai itu pembangunan. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Di saat kita tidak bisa, kita semua menghadap Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan punya urusan, bukan kita punya. Perjalanan ini perjalanan beriman. Melangkah dengan iman. Semua orang akan melewati jalan-jalan hidup mereka. Tapi butuh iman di dalam. Itu yang membedakan orang benar dan orang yang tidak benar, yang orang fasik. Baru kita bisa menikmati dan melihat bagaimana Tuhan yang bekerja. Kalau kita bertanya saudara pada saudara-saudara, apakah saudara punya pengalaman perjalanan iman dengan Tuhan? Saya yakin semua orang dengan jujur akan mengatakan ada. Di titik-titik yang kita rasa itu titik buta, titik nol, titik yang paling membuat kita lumpuh, tidak berdaya. Di titik itu ada tangan Tuhan yang menolong kita dengan cara terus melangkah dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa mensyukuri firman hari ini dan mengambil komitmen. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman. Engkau telah menolong kami memahami bagaimana kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tolonglah supaya kami beriman.
Tolonglah supaya kami percaya apa yang telah kami doakan kepadamu, apa yang telah kami harapkan daripadamu. Kami minta Tuhan tolong kami sekalian. Kalau ada jemaatmu yang berkomitmen setelah mendengarkan pemberitaan ini, dengarkanlah dan tolonglah mereka dengan cara-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.